Di halaman rumah tua di pinggiran kota, berdiri satu pohon bambu kuning yang tumbuh sendirian. Angin selalu datang menggesekkan ruas-ruasnya, menimbulkan suara lirih seperti bisikan doa yang terlupakan. Di depannya tergantung sebuah sangkar burung. Catnya mulai terkelupas, tali pengikatnya sudah rapuh. Tak ada lagi penghuninya, hanya bulu-bulu kecil yang tersisa di dasar, menandakan kehidupan yang dulu pernah ada. Sangkar itu milik Rego, seorang lelaki muda yang sudah lama tinggal sendirian. Ia menaruh sangkar itu bukan untuk memelihara burung, tetapi untuk mengingat sesuatu yang telah pergi. Dulu, di tempat yang sama, ia dan Prilly sering duduk di kursi bambu sambil mendengarkan kicauan seekor burung kecil berwarna biru. Burung itu mereka beri nama Nila. Prilly yang memilih namanya, katanya, karena warnanya seperti langit setelah hujan. Rego hanya tersenyum waktu itu, merasa dunia terlalu tenang untuk diubah. Namun, tak ada ketenangan yang abadi. Suatu pagi, Prilly pergi tanpa sempat berpamitan, meninggalkan Rego dengan sangkar dan pohon bambu yang terus tumbuh tanpa peduli pada kehilangan manusia. Hari-hari berlalu seperti kabut yang enggan sirna. Rego tetap merawat bambu dan sangkar itu. Bukan karena berharap Nila kembali, melainkan karena tak tahu harus melakukan apa selain menunggu. Setiap sore, ia duduk di depan jendela, memperhatikan bagaimana cahaya sore menembus sela-sela bambu, menciptakan bayangan yang tampak seperti kisi sangkar di dinding rumahnya. Kadang, ia merasa dirinya yang kini hidup di dalam sangkar itu, bukan burung yang pernah terperangkap di dalamnya. Kebebasan yang dulu dianggapnya tak penting, kini terasa seperti mimpi yang tak bisa dijangkau. Ia bekerja, tertawa, berinteraksi dengan dunia, tapi pikirannya selalu kembali ke halaman itu. Bambu kuning terus tumbuh, makin tinggi, makin kuat, tapi sangkar tetap di tempatnya, rapuh dan diam. Seolah keduanya adalah dua bentuk waktu yang berbeda, yang satu bergerak, yang lain terhenti. Suatu malam, hujan turun deras, angin kencang membuat sangkar bergoyang keras. Hampir terlepas dari talinya, Rego berlari keluar, menggenggamnya sebelum jatuh. Dalam remang lampu, ia melihat bayangan dirinya di genangan air. Ia menggigil, entah karena dingin, atau karena ingatan yang datang tanpa permisi. Ia teringat ketika Prilly berkata, manusia bisa memilih untuk tinggal atau pergi, tapi rasa rindu tak pernah bisa dipenjarakan. Setelah malam itu, Rego memutuskan sesuatu yang aneh. Ia mulai menulis surat untuk sangkar itu setiap pagi. Isinya bukan tentang cinta, tapi tentang kehidupan. Tentang beras yang habis, tetangga yang ganti genteng, hingga suara anjing yang tak berhenti menggonggong di malam hari. Ia menulis, lalu menggulung kertasnya, dan menyelipkannya di antara jeruji sangkar. Tak ada yang membaca, tak ada yang menjawab. Tapi entah kenapa, hal itu membuatnya tenang. Orang-orang di sekitar mulai menganggapnya aneh, tapi ia tak peduli. Mungkin memang manusia harus punya cara sendiri untuk berdamai dengan kekosongan. Waktu berjalan seperti biasa, namun bagi Rego, tiap pagi terasa seperti menunggu surat balasan dari sesuatu yang tak pernah berbicara. Hingga suatu hari, seekor burung kecil datang dan hinggap di atas sangkar itu. Warnanya coklat, biasa saja, tapi kehadirannya membuat udara seolah kembali punya suara. Rego terdiam lama. Burung itu tidak masuk ke dalam sangkar. Ia hanya berdiri di atasnya, menatap Rego sebentar, lalu terbang ke arah pohon bambu. Untuk pertama kalinya, Rego tidak mengejar. Ia hanya tersenyum samar. Ada sesuatu yang terasa benar dalam kepergian itu. Malamnya, ia memindahkan sangkar ke cabang bambu paling rendah. Ia membiarkannya di sana, agar jika burung itu ingin kembali, ia tahu tempatnya masih ada. Hari-hari berikutnya berjalan seperti lembaran buku yang tak lagi kosong. Rego mulai keluar rumah lebih sering. Ia menanam bunga di sekitar bambu, membersihkan halaman, bahkan memperbaiki kursi bambu lama. Kadang ia berbicara kepada dirinya sendiri, tapi dengan nada yang lebih ringan, seperti seseorang yang akhirnya bisa mendengar pikirannya sendiri tanpa rasa bersalah. Setiap kali ia menatap sangkar itu, ia tidak lagi melihat penjara, tapi kenangan yang telah berubah bentuk menjadi pelajaran. Ia menyadari bahwa kehilangan bukan sesuatu yang harus dihapus, tapi sesuatu yang harus diajak hidup berdampingan. Bambu kuning di depannya kini tumbuh tinggi, menjulang seperti penjaga diam yang menyaksikan pergulatan batin manusia dari waktu ke waktu. Rego mulai bekerja di bengkel kecil tak jauh dari rumahnya. Ia memperbaiki benda-benda rusak, dan dari setiap pekerjaan itu, ia seperti memperbaiki sedikit bagian dari dirinya sendiri. Di sela waktu istirahatnya, ia kadang menatap keluar jendela, membayangkan Prilly sedang tertawa di bawah sinar matahari. Bukan untuk merindukannya,
tapi untuk mengingat bahwa ia pernah hidup begitu penuh. Malam-malam tenang menjadi kebiasaan baru. Ia membuat teh, menulis catatan kecil, lalu menaruhnya di dekat jendela. Kadang ia menulis hanya satu kalimat, "Aku masih di sini." Hujan datang dan pergi, tapi rumah kecil itu tetap berdiri dengan bambu kuningnya yang anggun. Rego kini lebih damai. Ia tidak lagi menunggu, tidak lagi menulis surat untuk sangkar kosong itu, tapi ia juga tidak menyingkirkannya. Ia membiarkannya menggantung, menjadi bagian dari lanskap hidupnya. Suatu pagi, seekor burung kecil yang sama kembali hinggap di atas sangkar itu. Ia membawa sehelai rumput di paruhnya, seolah ingin membangun sesuatu. Rego memperhatikan tanpa mendekat. Kali ini, ia hanya tersenyum dan membiarkannya bekerja. Hari-hari berikutnya, burung itu datang lagi, membawa lebih banyak ranting. Hingga akhirnya, sarang kecil terbentuk di atas sangkar tua itu. Sebuah ironi kecil yang indah. Sangkar yang dulu menjadi simbol kehilangan, kini menjadi dasar bagi kehidupan baru. Rego tak pernah berusaha memahami sepenuhnya. Ia hanya tahu hidup terus berjalan, meski hati tak selalu paham alasannya. Di suatu senja, ia duduk di kursi bambu, ditemani secangkir teh. Cahaya sore menembus daun bambu, menebarkan warna keemasan di wajahnya. Ia menatap sangkar itu lama, lalu mengangguk pelan, seolah mengucapkan terima kasih pada sesuatu yang tak kasat mata. Bagi dunia, mungkin itu hanyalah sangkar tua di depan pohon bambu, tapi bagi Rego itu adalah monumen kecil bagi perjalanan panjang menuju kedamaian. Di langit, seekor burung terbang tinggi, menjauh. Di bawahnya, Rego menatap tanpa keinginan untuk memilikinya. Ia akhirnya mengerti, tidak semua yang pergi harus dikejar. Tidak semua yang hilang harus ditemukan kembali. Kadang, cukup membiarkan sesuatu bebas, dan menemukan kebebasanmu sendiri di dalamnya. Sore itu, angin bertiup lembut. Bambu kuning berbisik pelan, seolah berkata, "Kau sudah cukup." Rego tersenyum. Ia berdiri, berjalan perlahan ke dalam rumah. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia menutup pintu tanpa rasa takut. Di luar, sangkar tua bergoyang pelan. Di dalamnya, ada secercah cahaya kecil yang menembus sela jeruji, seperti napas kehidupan yang enggan padam. Dan pada akhirnya, pohon bambu, sangkar burung, dan Rego menjadi satu kesatuan dari kisah yang tak lagi tentang kehilangan, melainkan tentang menerima.